pembahasan akan membuat video tentang tata cara memandikan jenazah. Sebelum kami mulai, kami akan perkenalan dulu. Nama saya Faris Kamil Al-Faruq. Nama saya Hasan Saudi Firdaus. Nama saya Muhammad Faisal Biansyah. Sebelum kita jalan ke rumah Pak Kimo, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita sudah berada di rumahnya Pak Kino yang kebetulan mungkin yang akan memberikan penjelasan mengenai materi bagaimana tata cara membandingkan jenazah yang baik dan benar. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Faisal Biansyah. Nama saya Faris Kamil Al-Faruq. Saya Hasan Saudi Firdaus. Nah, sebelum ini tanpa mengurangi rasa hormat kami ya Pak, kita di sini bertiga ada tugas. Kita ingin menanya-nanya Pak, bagaimana sih cara memandikan jenazah itu atau mayat dengan benar, dengan apa aja yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir di ini untuk saya sampaikan bahwa memandikan jenazah memang sangat berat ya, karena kita hubungannya dengan hablum minallah ya, bukan hablum minal saya pasti hablum minallahnya yang pasti itu. Ya, jadi ada pengertian bahwa kalau mandikan jenazah itu dimandikan dulu tanpa disiapkan kain kafennya, ya kan. Jadi ada itulah tadi waktu penataran di Masjid Pengayoman juga begitu dari MUI itu. Saya sempat ini, mohon maaf saya ya, kalau yang sudah saya praktikkan, saya lakukan, jadi saya bikin kain kafan dulu Pak, saya bilang gitu kan. Kain kafannya saya siapkan dulu, baru setelah selesai mayatnya baru dimandikan kan gitu, tata caranya gitu. Setelah, oh iya, coba kalau nanti saya mandikan dulu, kain kafannya belum siap kan, 2 kali kerja gitu loh. Jadi ada 2 ini ya, jadi umpamanya satu ini kain kafan sebelum kain kafan ini sebelumnya kita memotong pinggiran itu untuk tali itunya ya, selebar itulah ya, selebar badan, tapi nggak pas gini, lebih gitu ya, banyak 1 meter lah umpamanya, kurang lebihnya gitu. Satu, yang kedua ini misalkan 3 lembar kain kafannya ya. Terus setelah itu kita bikin ini bajunya ya, bajunya taruhlah dilubangin ujung sininya ya, kita tepuk di pinggir sininya ya, itu ya. Setelah itu kita bikin kain ininya kemenjakan untuk perut ya, setelah itu perut nah, ya kan. Terus satu yang selanjutnya ini kita bikin itu ada ya, jangan lupa ini untuk celana dalamnya ya, disesuaikan misalkan bentuknya kayak gini lah ya, jadi celana dalam kita ya, di bawahnya ini. Setelah itu nanti kita bikin kopiah di ujung ininya buat kepala. Ya. Setelah itu ini kan sebelum ini kan udah ada apa tuh tikar di bawahnya, sebelum itu di bawahnya ada talinya. Setelah ya talinya, setelah di atas tali ini, baru di atas ini ada talinya lagi ya. Setelah itu baru kita bungkus itu. Nah, setelah itu nanti kalau setelah ini udah persiapkan dulu, ini baru kita ngurusin mayat gitu, izin sama yang
sohibul musibah itu mau izin bahwa ini mau dimandikan, kalau sudah siap bawa dipakat. Nah, setelah mandikan utama dan utama bukan kepala dulu. Ya kita bacakan doa lah ya, bla-bla izin sama Allah mandikan masa sih bulan apa sih ini kita mandikan kepalanya dulu siram. Tapi jangan langsung kita mandikan gini, kita harus ada titik akan ditutup mukanya. Ya padahal air juga nggak bakal masuk, tapi itu itunya begitu. Jadi misalkan ini jenazahnya begini, kita mandikan ini siram. Ya ini nanti misalkan ada yang bantu ini jangan sampai putus. Ya banyak juga ya, terus ini mandikan. Dan setelah itu sudah 3 kali aja cukup, baru rambutnya kita sampoin dulu. Ya setelah disampoin ada ini setelah kita sampoin kita nanti pakai sabun. Ya kita sabun selesai udah saya mandiin, ya taruhlah udah bersih, udah kita tutup pakai ini kain yang basah ini kita ganti dengan kain yang kering. Ya diandukin dulu aja. Ya setelah itu ya udah kita tinggal mandikan itu setelah kita ini. Tapi jangan lupa itu, kadang-kadang kan kita lupa ini dulu. Saya ingat waktu di kampung, saya juga maaf ya, nggak ada sih cita-cita jadi ambil jenazah dulu. Karena dulu kepaksa ya, bukan kepaksa, ya kepaksa memang. Kebetulan saya sering bantu sama teman saya. Jadi jadi Pak Omo itu meninggal, yang punya ini Pak Omo itu namanya orang terkenal di Tangerang. Jadi tiap ada yang meninggal dia di mana aja pasti tahu gitu. Ya, setelah beliaunya meninggal kan kita agak sulitan. Pas kebetulan ada di lingkungan komplek ini ada yang meninggal. Ya tahunya kan dulu Pak Saman. Saya dulu nemenin Pak Saman. Terus Pak Saman gimana Pak Sikino? Ya udah kita Bismillah aja saya bilang gitu. Ya kan caranya ini udah ini. Ya kalau memang belum tahu doa dan ininya kita niat aja. Izin sama Allah, ya Allah mohon izin badannya untuk memandikan jenazah almarhum si A ini. Udah kita belajar. Ya ternyata kita bisa laksana. Seminggu kemudian ada pelatihan di kota itu, di Tangerang kota. Ya udah sekalian terjun kan. Ya, gitu. Jadi gitu ya. Iya mendalami cara ininya, ya, ininya ini, cara ini itu dulu. Bukan sehari itu, 3 hari ada guru misalnya yang dari ini Cipondo itu yang punya pesantren nafas terakhir itu beliau ngasih ilmunya. Jadi kita bukan sekedar otodidak kita bisa mandikan ngikut-ngikut enggak. Jadi kita tahu persis kurangannya ada. Misalkan ada maaf ya kalau kita pas ngadepin ada kan juga matanya melek aja kan itu juga ada cara untuk menutup ini. Selain ada doanya juga ada itu ya gitu ya, doanya tentunya izin sama Allah, mohon izin ya Allah nah, gitu ya silakan diminum ya itu ya. Jadi itu terutama setelah itu saya dulu kesan waktu di kampung kan potong mayat kan belum pakai yang model ini, pakai bambu. Ya. Karena jauh ini gitu. Saya pas tengah jalan ada bau aroma ini, rupanya yang dari tinjanya ini belum keluar gitu loh. Ya itu kalau pengalaman kan kita belum tahu gitu, cuma orang-orang yang ngelirik dikira iya itu anunya orang di situ. Emang omong kayak gitu. Ada ada tulisannya gitu. Padahal bukan itu. Ini tinja ini yang belum keluar. Iya. Hanya waktu mandi, maaf ini kepala agak diangkat sedikit separuh ya gini. Ya, misalnya dibantu kanan kiri diangkat. Ini ada yang ngelus perutnya sambil ya maaf itu kalau nanti ini saya yang tugas ambilnya itu sambil merogoh ya
duduknya itu dikeluarin itu. Tapi kalau memang itu ada pasti keluar di itu. Gitu. Entah itu angin atau entah itu penjaga itu biasanya gitu keluar terus itu. Kalau memang udah benar nggak ada ini lagi kan udah keluar kan semuanya udah pasti udah nggak bau kan. Baru di ini kan. Nah, untuk mengurangi rasa ini setelah ini sudah bersih semuanya baru itu di tutupnya kita tumpal tutup. Oh iya. Ya maaf itu ya supaya nanti ya ini kan ada juga jenazah yang 1 hari langsung dimakamkan, ada juga yang dibawa ke kampung apa ini kan kita harus mikirkan ya itu. Jadi 1 yang 2-nya terus tadi kita bersihkan semua, jangan lupa telinganya ini juga harus ditutup ya hidung ya sebelumnya itu dikores dulu bersihkan dulu gitu. Ya kalau memang ini disikat gigi ya kalau memang perlu suruh keluarganya apa istrinya apa anaknya yang mampu. Kadang-kadang yang begitu tuh suka pada nggak mampu bukan nggak mau. Iya ada dulu orang gitu udah Pak apa RW 8 udah Pak sini sarung tangannya pinjam dulu maskernya ya saya sih ya silakan aja alhamdulillah ada yang bantu kan gitu begitu. Saya ya maaf ya ini enggak tujukan nama ini kan gitu buka dia mau mandikan auranya udah keluar dulu. Ya nggak tahu ini apa aja untuk keluar dulu dah langsung itu dia mau berikut ya, langsung itu yang saudaranya tuh kayak karena bau ini kan masuk dulu akhirnya dikembalikan lagi ke kita ya Pak itu kan udah begitu udah saya ikhlas Bapak ini memberikan ini lagi ke kami kayaknya ya moga gitu ya kita ada cara-cara sendiri untuk itu untuk meredam istilah bau aroma itu kan sebelum ini kan ada tampar itu yang sudah dihancurkan itu dicampur pakai air untuk menghilangkan rasa itu sebelum dimandikan itu tadi kita siram dulu karena otomatis aromanya udah hilang kan baunya bau tampar ya kan itu ya kalau dulu ada daun apa bidara itu tapi kan sudah nyari itu tapi satu-satu saya pernah ngadepin yang begitu tapi saya izin ya Allah mohon untuk diberikan kuatan dan kemampuan untuk mandikan jenazah yang ya dengan aroma yang ini mohon ya Allah biar yang kotorannya ada dibawa sama ini ya alhamdulillah sampai selesai enggak saya pernah ada itu ya pokoknya itu aja ikhlas aja itu kalau satu-satunya jalan untuk mengantisipasi rasa baunya itu tadi jadi tadinya kan kalau air tampar sama kembang itu kan setelah sebelum dibudukan itu baru itu ini kita mengantisipasi itu rasa baunya itu kita siram dulu ya kalau benar nggak ada orang yang protes pasti tahu deh kita siram dulu supaya ngilangin kalau masangin kamar di bawahnya kan nggak mungkin kita kan udah dicairkan disiram ya kali sampai situ mohonnya Allah berikan yang terbaik untuk si jenazah atau almarhum ini kita sambil bantu doa gitu loh. Tanya lagi kalau boleh tahu kayak membandingkan jenazah ini bisa memang sebagai keahlian Bapak atau kayak hanya sampingan Bapak ada pekerjaan lain gitu Pak? Saya selain ini sebetulnya saya tuh ngajar. Oh ngajar ya? Saya magem minta saya pelajaran apa tuh Pak? Ini seni ekskulnya cuma seni pengawasan olahraga itu. Saya ngajar di situ. Ya itu tadi yang saya bilang tadi kan saya tadinya cuma hanya sekedar bantu kan. Saya nggak ada cita-cita pengen jadi ambil jenazah dan segala macam. Tapi itu kan jadi merupakan kebutuhan. Kalau nanti ada ya di komplek kita ada yang meninggal, saya di mana nih? Ya kayak maaf kayak kemarin
bapaknya si ini kan meninggal gini, saya nggak mau anak ini gitu. Apalagi kita punya rasa nggak suka sama orang kan ada juga. Iya. Kalau kita kan nggak boleh, harus 24 jam siap. Iya. Kecuali memang kondisi kita sakit apa ini Sudah soal tidak gimana. Misalnya itu pagi aja, itu pasti bisa diterima. Kalau nggak Pak bisa nanya gitu. Soalnya satu, kalau dia buru-buru pengen dimandikan sekarang, padahal makaminya besok atau mungkin mau dibawa ke kampung apa ada. Ini takutnya tinja ini keluar. Oh, keluar lagi. Ya otomatis kan jadi bakal bau lagi. Apalagi kalau yang nggak tahu caranya ini tadi di Iya, bal gitu kan. Ada kan pernah yang di sini sampai jam 11 malam saya mandikan, ternyata jam 3 pagi dibawa terbang ke Sulawesi. Otomatis kan kita juga harus tahu caranya gimana supaya. Ya alhamdulillah sampai sana juga nggak ada komplain apa-apa, nggak ada keluarganya, alhamdulillah kita dapat keselamatan. Dulu Pak Jod itu yang ke Aceh itu juga buru-buru, silakan diminum, ya banget, sambil itu, ya minum dulu. Apa lagi ya? Nah iya, Bapak pernah nih kayak lagi mandi jenazah terus kayak ngerasa hal aneh atau apa gitu Pak? Ya itu tadi, kita sebelum itu kita izin dulu. Oh izin ya. Ya walaupun udah ini kan dia tetap melihat kita loh, yang meninggal. Misalnya maaf kayak kemarin bapaknya ini, Pak Wawan maaf ya, mohon izin saya mandikan gitu. Itu aja udah cukup. Mohon maaf gitu, ini gitu. Siapa dia? Ya kalau mau berani sebelum itu cium keningnya aja, gini, mohon ya gitu. Ya insya Allah itu rasa-rasa itu nggak ada. Satu, yang kedua kalau misalkan kalian ini kebetulan ya maaf mungkin orang tua apa saudara yang ini takut nanti ada bayang-bayang itu. Setelah ini selesai mandikan itu kan ada sisa-sisa itu di bak itu. Kita ambil aja, ambil buat wudhu boleh. Ya supaya jangan melihat gini kebayang itu. Karena ada juga mana ya pas kilo kemarin astagfirullahaladzim, saya suruh ini sebelum itu setelah jenazah udah di makam ini kadang masih dia gini ya istighfar ini niatkan terlebih orang gitu ya. Cuman kalau itu tadi cuma agak keluar pun ini kan juga pada begitu ya. Itu habis itu bukan itunya di bak mandinya itu ambil aja. Kita bacain aja, sudah aku aja semacam di bak yang cukup buat ini. Biar buat wudhu aja. Insya Allah itu enggak terbayang atau sampai diperlihatkan. Gitu. Kalau boleh tahu di warga sekitar sini ada nggak Pak yang maksudnya ahli dalam kayak memberikan jenazah gitu selain Bapak sendiri? Ya itu Pasaman, cuma Pasaman ini kan kebetulan ya kemarin ya udah berjalan 2 tahun itu waktu mandikan sama bapaknya sini juga kan itu ya, kecelakaan. Ya jadi saya paling minta bantuan sama si teman saya Kina atau dulu sama Ustadz Derman, tapi ya paling yang sering teman saya si Kina itu mungkin saya kalau misalkan dia dulu Pade ada pasien gitu, berarti mana ini ada bantuannya gitu, ya udah kita datangin gitu, dan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian itu nggak usah ragu-ragu, ini aja si cuma ini ya, nggak usah rasa takut aja, biasa ya. Dulu saya bukan rasa takut, cuman dulu waktu adik mertua saya kan ada di Jalan Cemara sebelah Cendanya, sebelah Pak Akbar dulu ya, meninggal itu modelnya dulu nggak pakai mandi kayak gitu di pangku. Itu saya nggak kebayang kalau saya sendiri mau jadi pemandi jenazah gara-gara itu. Jadinya maaf ini anak yang pertama dulu di Jerman ini si Iba, misalkan ada 2, saya di tengah. Jadi situ yang mandikan itu kita mampu, iya itu. Di situ kan nggak kebayang, ya Allah nanti jangan ini enggak juga, tapi orang
menganggapnya wah ini ya berani, tapi nggak ada yang itu. Kita kan masih dalam lingkup keluarga, masa menolak? Kita ya maaf ya, kalau sampai menolak nggak ini, wah satu lingkungan Iya, jadi ya bisa semua kan itu yang itu. Jadi misalkan kalian siap untuk ini, nggak usah atau misalkan Pak bisa saya bantu misalkan gitu, Pak ini kadang kan pernah saya membantu di luar itu, sekalipun saya dapat punya sertifikat ya, mandikan itu punya sertifikat, bukan sekedar rotok aja mandikan saya tahu gini. Pernah gitu deh, kebetulan ada teman grup arisan mandikan kan ini nggak nerima, nerima nggak gitu, kok saudara kok ini gitu, kayak buru-buru ya, orang cari duit kan dia. Nah, itu ya maaf ya, memang iya. Pak, maaf bisa saya bantu gitu. Bapak dari mana? Enggak, kebetulan nih saya masih saudara sepupu. Ya udah saya sebutkan. Cuma karena ini nggak nerima dengan cara beliau mandikan begitu. Kan itu seperti kita mandikan diri kita sendiri. Buru-buru. Itu nggak boleh itu. Itu kalau buru-buru kesannya itu kalau itu dia ngelihat yang dimandikan itu loh, iya kan, siapa yang mandikan itu ngelihat gitu loh. Jadi bukan tadi nanti udah selesai saya ini ya enggak, cuman dia merasa. Tapi kalau dijakan dengan tulus hati kita, alhamdulillah. Satu yang kedua yang ini yang tadi itu, misalkan ini penjak jenazah ya pasang ini, jangan motong kain kafannya pas. Ya harus lebih ya, kayak inilah taruh sini. Dan jangan ini jenazah ini nanti motong kainnya segini, ini harus ada lebih 1 jengkal minimal kepala kadep jengkal kaki benar, karena ini untuk menutup mengikat itu. Kan ada kain, ada tali yang pendek sama ini. Gitu. Jadi soalnya nanti orang lain itu awasin loh, gitu ya, ini kan gitu. Tapi kalau kita dengan rapi, insya Allah, nah, gitu. Jadi itu tadi kalau memang ini cukup 3 lembar, kalau misalnya nah ini gimana ada apa namanya kain ikrom, ya, nggak apa-apa, itu aja kan ada suka ini belum ini kena umroh, kena haji gitu, nggak apa-apa. Jadi ini sebelum ini kita udah tetap digelar sekian, ini kain ikromnya di tengah aja, gitu. Jadi sebelum ini kan udah bungkus dulu, baru ini nanti nutupin, yang ini nutupin lagi kan, gitu. Jadi ya gampang-gampang mudah, tapi tinggal tergantung niat kita aja. Ikhlas apa? Kalau kita sudah memang ya taruhlah profesinya sebagai amil jenazah, terus menolak itu ya satu lingkungan kita loh, dosa semua gitu. Apalagi sampai panggil orang luar gitu, itu jangan sampai tidak gitu. Ya kita mampu kita aja, sekalipun kita agak rasa nah ya anu ya gitu, nggak usah, ikan niatkan aja itu. Yang penting jikain kafannya cukup. Ada juga yang 7 lembar. Ada teman saya enggak, karena waktu saya pelatihan itu cukup 3 lembar itu dibantu dengan baju. Ini kan nanti baju akan dibuka, ini nutupin ya kan, ini udah jadi baju lagi nih, udah tutup, baru nanti ditutup sama kain yang lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, baru ini gitu ya. Cukup, ya, tapi yang utama itu tadi kita ikhlas ya, ikhlas ya, belum kita minta itu izin dulu gitu ya. Kan banyak ya udah mati, ini harus ada itu kain kafan kita cukup belum, udah ada belum, ini gitu, baru ini dikerjakan ini dulu. Yang utama tadi
misalkan udah ada ininya ada kembang itu. Kan ada juga ya maaf yang nggak mau pakai kembang, alasannya ini. Itu juga nggak boleh kita bantah, ikutin aja, Pak. Kemana kalau nggak usah pakai kembang? Ya nggak apa-apa. Nanti kembangnya nanti dibawa buat ditabur makam di situ aja. Ada juga yang disiram. Oh, apa ini terus disiram pakai kembang, kan ada juga yang begitu. Kita nggak usah bantah, udah iya terima aja gitu ya. Nah itu kan pendapat ya, terlepas dari ya pengertiannya gitulah ini gitu. Gitu. Jangan sampai kena teman saya udah sampai ini aja. Itu buat kapan kembang Pak gitu. Ya dia kalau kita nggak bisa jawab itu kan baunya aroma wangian, bukan nggak ada hubungan dengan ini, itu cuma untuk kehilangan rasa ininya aja. Ya kita bilang, oh iya Pak, nggak apa-apa, kita bilang itu pernah ada di eksekutif. Setelah selesainya itu kita kasih tahu, baru ngerti dia. Itu apa sih temanannya kembang? Ya itu kan kembang itu bau-bauan wangian Pak. Saya bilang bukan untuk ini, jangan itu kita terlepas dari magic dan ini nggak ada. Saya bilang ini kan kita juga baca dengan doa dengan ini. Saya bilang masa kita gunakan pakai ya doa magic yang enggak lah, kasihan. Ya. Jadi itu aja, kalau misalkan kalian nanti satu saat bisa nggak apa-apa gitu, atau bantu gitu. Belajar Iya. Kemarin juga waktu Pak Wawan bapaknya ini juga kan terputranya bantu. Saya yang mau bantu siapa? Ini ya kan nggak masalah itu. Ya. Selain saya juga ada teman yang itu apa-apa. Ya, itu aja. Sebelumnya terima kasih juga Pak atas semua materi yang sudah dikasih. Semoga itu juga bisa jadi bermanfaat buat kita, buat orang banyak. Terus juga tahu orang-orang juga lebih paham lah mengenai materi-materi kayak gini. Karena kan juga kewajiban seorang muslim juga dalam memandikan jenazah bagi seseorang sesama umat. Iya. Sebenarnya terima kasih, mohon maaf apabila dari kedua kita. ya ini maaf terakhir, ini kan ada juga yang karena Anda merasa dia sebagai ini udah dikasih ini ya. Kan ada juga yang itu, jangan sampai ya, maaf itu. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Misalkan kita dikasih sama yang itu, ya terima kasih alhamdulillah itu aja gitu. Nggak usah mikir kok sekian orang cuma dikasihkan, ada juga. Ada juga orang yang sudah ngerti. Oh, 3 orang misalkan sekian-sekian gitu. Misalkan ada juga pernah itu di komplek juga, maaf bukan dilihat dari orang itu pun ya mampu lah gitu. Gitu. Ada terus jangan nggak mungkin kan? Ya gitu. Oh ya makasih ya Pak Zul Fatimah dan ini terima kasih Ani juga. Ya insya Allah itu ada yang membalas di lain itu. Ternyata memang benar. Pulang dari ini pas kita ya makan yuk. Padahal nggak dapat ini ya. Kita makan di rumah ada. Tapi kita keluar. Berapa bang? Tadi udah ada yang ini. Malah ini ada yang ninggalin ini. Subhanallah. Apa ini? Amplopan itu. Coba. Padahal yang tadi cuma bilang terima kasih doang, yang pada saya nggak, oh ya makasih banyak. Kita ikhlas aja, oh ya nggak apa-apa. Terima kasih Bu, mudah-mudahan Bapak ini. Ternyata gitu, ya sandak motor, mana di depan dan itu saya makan. Udah ada yang ini Pak, gitu. Ya, nggak tahu tadi katanya temennya gitu. Malah ini ada amplop. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya udah kita nyebut. Ya semoga yang memberikan dapat hidayah gitu, enggak gitu, itu aja. Itu tadi kalau kita ikhlas insya Allah saat itu juga ada yang membalas ya, itu aja ya. Gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya mungkin cita-citanya nggak mungkin jadi amil kan. Orang kadang-kadang menurut apa sih amil sana, padahal itu sangat mulia sekali kita bisa bantu itu. Ya. Kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih kepada Bapak Dino. Bapak Kino. Sebelumnya kita juga minta maaf apabila ada kekurangan kita, salah kata dari kita. Saya terima kasih ini Iya. diminta ini. Ya, semoga bermanfaat Iya, nantinya. amin. Sebelum kita selesaiin perkumpulan kita pada hari ini, angka baiknya kita mengucapkan kata alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari wawancara terkait mandi jenazah yang sudah disampaikan oleh Pak Kino. Semoga materi-materi yang bisa disampaikan oleh Pak Kino bisa berguna bagi kehidupan di kita sekarang. Di akhir video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.